Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa melihat waktu. Ibu Monica dan teman-teman yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Teknologi Pendidikan A 2019 pada mata kuliah pengembangan e-training, izin untuk mempresentasikan terkait dengan praktik menyusun strategi e-training. Adapun kelompok 5 terdiri dari yang pertama Taufik Hidayat 19105241003, yang kedua Rifki Nur Ramadan 19105241006, yang ketiga Indriani Eka Ratri Prima Hutami 19105241040, dan Nabila Zahratu Solikah 19105244008. Adapun pokok bahasan dari materi kali ini yang pertama adalah terkait dengan definisi strategi e-training, yang kedua tahap-tahap menyusun strategi e-training, yang ketiga peran kontekstual analisis sebagai acuan untuk menyusun strategi e-training, yang keempat menyusun strategi e-training berdasarkan analisis kebutuhan, dan yang kelima juga nanti akan disajikan terkait dengan contoh dari strategi e-training. Definisi strategi e-training. Menurut Yusri pada tahun 2013, strategi merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk e-training sendiri merupakan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara online atau daring, dan e-training ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau kompetensi peserta baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan pekerjaannya. Jadi e-training ini dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan juga platform-platform yang lain untuk kemudian bisa meningkatkan kinerja dan kompetensi peserta pelatihan. Nah, dalam merancang strategi pelatihan atau dalam hal ini strategi e-training, seorang desainer pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan atau diklat harus menggali model-model pembelajaran yang ada, karena pemakaiannya pada model desain program pembelajaran itu akan sangat bermanfaat dan juga menghasilkan program yang berkualitas dan realistis. Nah, untuk bisa mencapai program e-training yang berkualitas, maka diperlukan rancangan strategi e-training yang kemudian akan mampu untuk menghasilkan program yang kualitas dan juga realistis tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahap-tahap dalam menyusun strategi e-training, di mana menurut Nur Aini ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam merancang satu program, yaitu maksud, itu apa yang harus dicapai, kemudian yang kedua ada metode, bagaimana mencapai tujuan, dan yang ketiga itu ada format, atau dalam keadaan bagaimana penentuan rancangan program itu ingin dicapai. Nah, menurut Dick dan Carey, itu mengungkapkan bahwa dalam merancang suatu unit pembelajaran itu ada 5 langkah. Yang pertama, ada mengurutkan dan mengelompokkan tujuan. Yang kedua, membuat rencana pra pembelajaran, penilaian, dan kegiatan untuk setiap unit. Yang ketiga, membuat rencana presentasi konten dan bagian partisipasi peserta untuk setiap tujuan atau sekelompok tujuan. Yang keempat, menetapkan tujuan untuk pelajaran dan juga untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir itu ada meninjau kembali strategi untuk mengkonsolidasikan pemilihan media dan juga mengonfirmasi atau memilih sistem penyampaian dalam pengajaran. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tahap menyusun strategi menurut variabel-variabel pembelajaran Regelut. Yang pertama itu ada kondisi pembelajaran, yang kedua ada metode, dan yang ketiga itu ada hasil pembelajaran. Nah, di mana kondisi pembelajaran itu meliputi menganalisis tujuan dan karakteristik bidang studi, menganalisis sumber belajar atau kendala, dan juga menganalisis karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada metode, di mana metode pembelajaran itu meliputi menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, dan menetapkan strategi pengelolaan prosedur pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada hasil pembelajaran, yaitu meliputi mengembangkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Nah, di dalam tahap penyusunan strategi e-training itu, desain pembelajaran Regelut ini dapat dikatakan bahwa apabila semua peserta didik itu
yang kondisi sosialnya, kepribadian, gaya belajar, dan juga keuangan keluarga, hubungan antar saudara, ya, dan yang lainnya berbeda, itu kemudian diberikan perlakuan yang sama, maka hasilnya itu akan cenderung berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu ada peran kontekstual analisis sebagai acuan untuk menyusun strategi e-training. Nah, berdasarkan pada hasil kontekstual analisis pelatihan yang akan diselenggarakan, maka dapat diketahui bahwa peran kontekstual analisis dalam acuan menyusun strategi e-training itu sebagai berikut. Di mana yang pertama itu untuk menentukan besar kelas atau kapasitas maksimum yang dapat digunakan untuk menampung semua peserta pelatihan dalam satu kelas besar. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan lokasi yang tepat sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Yang ketiga untuk membantu panitia dalam menentukan materi pelatihan sesuai dengan analisis yang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu untuk membantu panitia dalam melakukan atau merancang waktu pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya, menyusun strategi training berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk suatu pembelajaran atau pelatihan. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi format, dan lainnya yang setingkat dengan itu. Strategi pengorganisasian dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pengorganisasian mikro dan makro. Yang pertama, strategi pengorganisasian mikro. Strategi pengorganisasian mikro mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi materi yang berkisar pada satu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua, strategi pengorganisasian makro. Strategi pengorganisasian makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi materi atau konten yang akan disampaikan dengan melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Next. Yang kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran atau pelatihan yang memiliki fungsi untuk menyampaikan isi materi kepada pembelajar atau peserta pelatihan. Ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam strategi penyampaian, yaitu media yang digunakan, interaksi pembelajar dengan media, dalam pelatihan disebut peserta pelatihan dengan media yang digunakan. Yang ketiga, bentuk belajar mengajar atau metode penyampaian materi pelatihan. Next. Strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan merupakan komponen variabel metode pembelajaran yang berkenaan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar atau peserta pelatihan, yang mana dalam hal tersebut berkaitan dengan peserta pelatihan dengan variabel-variabel metode pelatihan lainnya. Ada 4 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan yang meliputi yang pertama penjadwalan penggunaan strategi pelatihan, yang kedua pembuatan catatan kemajuan belajar peserta pelatihan, yang ketiga pengelolaan motivasional, dan yang keempat kontrol belajar peserta pelatihan. Oke, yang selanjutnya adalah contoh strategi e-training. Contoh dari e-training kali ini adalah e-training public speaking bagi siswa SMA sederajat. Untuk yang pertama yaitu strategi pengorganisasian. Ada strategi mikro dan ada strategi makro. Untuk strategi makro ada kapasitas belajar dan peristiwa pelatihan. Kapasitas belajar merupakan sebuah prioritas agar peserta pelatihan memiliki persepsi yang sama sebelum kegiatan pelatihan benar-benar dimulai. Untuk yang kedua yaitu peristiwa pelatihan. Peristiwa pelatihannya adalah menarik perhatian, yang kedua adalah memberitahukan tujuan pelatihan, yang ketiga adalah melakukan recalling atau ingatan, yang keempat adalah menyampaikan materi, yang kelima adalah memaparkan studi kasus soal public speaking, yang keenam adalah memberikan rambu-rambu agar peserta tidak berpikiran terlalu jauh dari materi public speaking, yang ketujuh adalah melakukan tanya jawab dengan peserta, yang keempat adalah menyampaikan kesimpulan dari materi public speaking. Untuk strategi makro itu ada 3, yaitu hierarki belajar, subsumpiti segmen, dan teori elaborasi. Untuk hierarki belajar, urutan materi pelatihan public speaking ini adalah satu, pentingnya soft skill public speaking, yang kedua adalah konsep dasar public speaking, yang ketiga adalah teknik-teknik public speaking, dan yang keempat adalah membangun rasa percaya diri dan mengelola rasa takut.
Untuk sub-device sequence adalah urutan sistem pelatihan public speaking menggunakan urutan dari umum ke rinci. Trainer perlu mengasimilasikan materi dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya teori elaborasi. Trainer menampilkan epitome, struktur isi materi public speaking yang dipelajari. Selanjutnya mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara lebih rinci. Next. Yang kedua yaitu strategi penyampaian. Untuk strategi penyampaian ini ada media yang digunakan, interaksi peserta pelatihan dengan media, dan bentuk belajar mengajar. Untuk yang pertama yaitu media yang digunakan. Media yang digunakan ini menggunakan Zoom dan PowerPoint untuk menyampaikan materi public speaking, dan juga menggunakan WhatsApp untuk membagikan materi atau e-modul kepada peserta pelatihan. Yang kedua yaitu interaksi peserta dengan media. Peserta pelatihan dapat berinteraksi dengan melalui kolom chat, baik bertanya kepada trainer maupun memberikan respon. Yang ketiga adalah bentuk belajar mengajar. Bentuk belajar mengajar pada pelatihan public speaking ini adalah interaktif, adanya komunikasi dua arah antara trainer dan peserta pelatihan. Next. Untuk yang ketiga yaitu strategi pengelolaan. Di strategi pengelolaan ini ada penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar peserta pelatihan, pengelolaan motivasional, dan kontrol belajar peserta pelatihan. Untuk yang penjadwalan, untuk training public speaking bagi siswa SMA sederajat ini dijadwalkan pada hari Sabtu di bulan April tahun 2022 pukul 9 sampai pukul 11.25. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembuatan catatan kemajuan belajar peserta pelatihan. Catatan kemajuan belajar peserta pelatihan diukur oleh panitia melalui pretest dan post-test yang dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu pengelolaan motivasional. Trainer didorong untuk memberikan kata-kata motivasi selama pelatihan berlangsung agar peserta semakin semangat dalam mengikuti pelatihan. Yang keempat yaitu kontrol belajar peserta pelatihan. Untuk melakukan kontrol belajar terhadap peserta pelatihan, maka peserta diwajibkan on cam ketika pelatihan tengah berlangsung. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari strategi e-training ini. Nah, strategi e-training adalah suatu pola yang direncanakan dan juga ditetapkan secara sengaja untuk bisa melakukan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara daring, tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada strategi e-training ini terdapat strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan juga strategi pengelolaan yang sudah kita pelajari bersama. Melalui strategi e-training yang telah dikaji tersebut, diharapkan e-training yang akan dikembangkan oleh mahasiswa nantinya dapat berjalan dengan optimal. Dengan begitu, tujuan dari e-training yang telah ditetapkan akan dapat tercapai. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar yang ada di YouTube. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dari kelompok 5 cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.